hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah mujizat Yesus yang nyata. Saudara, banyak orang mempertanyakan apakah sampai hari ini masih ada mujizat daripada Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah nggak percaya. Ada orang Kristen sendiri mengatakan bahwa mujizat Yesus terjadi hanya zaman dulu, pada zaman Alkitab. Loh, sekarang nggak lagi. Pertanyaannya, jika Yesus hari ini tidak lagi melakukan mujizat, lalu kita mengikut Yesus, apa yang akan kita alami? Kita tahu bahwa semua orang banyak mengalami persoalan, tekanan, tantangan, kesulitan, penderitaan dalam kehidupan ini. Jika Yesus tidak menolong kita, jika Yesus tidak melakukan mujizat pada hari ini, bagaimana iman kita bisa terus meningkat dan percaya kepada Dia? Mari kita bahas. Kita ambil di Markus 9 ayat 23. Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Saudara, ini ada sebuah pernyataan Yesus kepada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yesus berkata, "Jika engkau dapat." Nah, ini pertanyaannya sebelumnya dikatakan oleh wanita itu. Jika engkau dapat. Pertanyaannya, apakah Yesus dapat? Jawabannya, pasti. Makanya dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita semua bisa mengalami mujizat dari Tuhan di tengah segala jenis situasi yang mungkin sedang kita alami. Lalu pertanyaannya, masihkah kita percaya Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa untuk mengadakan mujizat itu? Bahkan mujizat itu bisa terjadi melalui kehidupan saudara dan saya. Sebab mujizat juga merupakan anugerah Tuhan bagi setiap orang percaya. Bagi kita semua, umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat teladan dari seorang perempuan yang mengalami mujizat kesembuhan. Di mana perempuan ini mempunyai sebuah hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh, punya iman yang begitu luar biasa. Maka kita lihat kesembuhan daripada Tuhan Yesus terjadi setelah 12 tahun lamanya dia menderita sakit pendarahan. Alkitab tertulis di Markus 5 ayat 25-28 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Pertanyaan berikutnya sekarang adalah, bagaimana saudara dan saya supaya kita juga mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Jawabannya, jelas kita harus punya pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah awal daripada sebuah mujizat. Perempuan ini sebenarnya sedang dalam kondisi yang najis, yang tidak kudus. Di mana oleh karena pendarahannya menurut hukum Yahudi waktu itu ya. Bahkan sudah selama 12 tahun dia alami itu. Belum lagi dia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat. Bayangkan, keadaannya makin buruk. Tapi puji Tuhan, dia mendengar berita tentang Yesus. Dan dia berharap kepada Yesus. Dia beriman kepada Yesus. Saudara, mari hari ini kita belajar untuk bersama-sama. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sumber segala pengharapan kehidupan kita. Nah, seringkali kita berpikir bahwa yang mujizat hanya terjadi di masa itu, di masa Alkitab, di masa lalu. Sekarang ya nggak tahu lah. Nah, saudara, orang yang bisa mengatakan seperti itu, saya yakin adalah orang-orang yang tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan. Saudara, kita lihat Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Yesus bisa meredakan badai. Bahkan Yesus bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Namun, mujizat bukanlah sekedar kisah kuno, kisah yang sudah berlalu. Mujizat Yesus nyata. Mujizat Yesus itu tetap nyata dan hidup hingga hari ini. Sebenarnya, mujizat tidak selalu berarti tentang hal-hal yang spektakuler. Terkadang, mujizat hadir dalam bentuk kekuatan untuk menghadapi penderitaan, kedamaian di tengah badai hidup, atau berupa jalan keluar saat segala pintu sepertinya tertutup, dan juga bisa berupa solusi-solusi dalam kehidupan ini. Mujizat Yesus seringkali hadir secara pribadi, sesuai dengan kebutuhan dan iman setiap orang percaya. Pertanyaan saya, seberapa besar imanmu kepada Tuhan menentukan jawaban Tuhan kepada saudara dan saya.
Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, Yesus tidak berubah. Yesus yang dulu melakukan mujizat, maka sampai hari ini Yesus tetap bekerja. Yesus tetap melakukan mujizat sampai selama-lamanya. Dia melihat setiap air mata. Dia mendengar setiap doa kita. Bahkan dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita doakan. Yang kita butuhkan adalah iman. Iman bukan sekedar percaya bahwa Yesus bisa, tetapi percaya bahwa Yesus juga mau. Dan kita tahu bahwa Yesus juga akan menyatakan kuasanya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita renungkan. Apakah saudara merindukan mujizat itu terjadi? Nggak semua orang loh pingin mujizat Tuhan terjadi. Nggak semua orang loh pingin itu terjadi dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu semua percayalah. Dan jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Pegang kuat-kuat firman Tuhan yang mengandung janji yang luar biasa. Karena Allah sendiri berkata-kata, percaya kepada Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saudara dan saya. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Katakan mungkin. Amin. Hari ini mujizat itu nyata buat saudara dan saya. Asal kita beriman, asal kita percaya, asal kita tekun menanti-nantikan janji Tuhan. Mari kita terima mujizat itu dengan iman. Tuhan punya segala cara untuk menyembuhkan, memulihkan keluarga dan memulihkan usaha kita. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Yesuslah segala puji, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia sanggup melakukan. Dia sanggup menjawab persoalan kita. Dia sanggup menjawab masalahmu dan masalahku. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.